kan liar. Akhirnya pemikiran inilah, pemikiran anulah. Tidak ada ujungnya. Sebagaimana kalau kita beribadah harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka demikian pula akidah harus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat sekarang ibadah banyak yang liar. Kenapa? Karena tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang bikin ibadah, mau ibadah joget, mau ibadah apa, banyak orang bikin model ibadah. Mau zikir modifikasi, mau zikir loncat-loncat, mau zikir joget-joget, ya. Mau dengan bertapa, mau masuk lorong, masuk goa. Orang bikin ibadah dengan berbagai macam model ibadah. Kenapa bisa demikian? Karena liar. Tidak ada barometer yang menjadi patokan dalam beribadah. Nah, kalau ibadah saja kita harus ada barometernya, Al-Quran dan Sunnah, apalagi masalah akidah. Yang akidah tersebut akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berakidah tentang Allah, Allah turunkan tentang menjelaskan tentang dirinya dan tidak ada yang lebih tahu tentang dirinya kecuali Allah sendiri. Allah jelaskan, saya itu seperti ini, sifat-sifat saya. Kemudian diteruskan oleh Nabi SAW, dia mengatakan sifat-sifat Tuhan kita seperti ini. Maka kita harus terima. Yang lebih tahu tentang Allah adalah siapa? Allah. Karena beriman tentang Allah tidak bisa kita menggunakan akal pikiran kita. Akal kita tidak sampai karena Allah adalah yang maha gaib. Kemudian datang orang berbicara tentang Allah dengan logika dia. Logika dia. Sehingga akhirnya apa yang disampaikan oleh Allah tidak dia percayai. Apa yang disampaikan oleh Nabi tidak dipercayai. Ini tidak benar. Maksud Nabi bukan begini. Maksud Allah bukan begini. Akhirnya ratusan bahkan mungkin ribuan dalil mereka tolak. Karena mereka mau beriman dengan Allah dengan logikanya sendiri. Logikanya sendiri. Contoh sederhana, saya sampaikan aja. Logikanya Aristoteles yang dipakai oleh Ahlul Kalam sampai sekarang. Aristoteles, saya punya ceramah di YouTube, bisa lihat tentang bagaimana pengaruhnya filsafat Yunani terhadap firqah-firqah yang ada zaman sekarang. Aristoteles dan Plato, mereka bersepakat untuk menyatakan bahwasanya logika mereka dengan logika mereka bahwasanya Tuhan itu harus statis. Kenapa harus statis? Ini logika ya, bukan pakai dalil. Logikanya. Kalau orang mungkin lihat atau memikirkan logikanya mantap sehingga terbawa ya. Jadi Allah harus statis. Kenapa? Karena Allah adalah di puncak kesempurnaan. Tuhan, kata dia Tuhan, bukan Allah. Tuhan di puncak kesempurnaan. Kalau Tuhan sudah di puncak kesempurnaan, maka tidak boleh ada perubahan. Kapan Tuhan berubah berarti dia tidak sempurna sebelumnya. Hingga Tuhan tidak boleh beraktivitas yang baru, nggak boleh. Kalau Tuhan beraktivitas berarti Tuhan memerlukan sesuatu. Aktivitas berarti sebelum beraktivitas dia tidak sempurna, sehingga dia butuh aktivitas yang baru. Dia melakukan aktivitas tersebut baru dia sempurna. Ini benar atau tidak? Bilang aja salah sudah. Pokoknya itu sesat. Maksud saya ini bagaimana cara mereka berpikir tentang Tuhan. Mereka pakai logika. Logikanya begitu sederhana. Tuhan pokoknya harus sudah puncak kesempurnaan. Namanya puncak kesempurnaan tidak boleh berubah. Kalau dia berubah melakukan satu aktivitas, maka dia berarti tidak sempurna sehingga butuh dengan aktivitas tersebut. Dari sini mereka mengatakan Tuhan harus statis. Sehingga akhirnya ketika mereka bilang Tuhan harus statis, mereka menolak sifat fi'liyah.